أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang menyaksikan Risalah Hati dimanapun antum berada. Adapun muamalah yang ketiga adalah al-muamalatu ma'an nas. Bermuamalah kepada manusia. Bagaimana caranya? Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika Nabi berwasiat kepadanya, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, orang yang baik akhlaknya itu dekat kedudukannya bersama Nabi SAW di surga. Dekat sekali. Dan kita tahu Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya dan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita tahu akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi SAW? Karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Alam taqra' Al-Qur'ana? Apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Kata Aisyah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita ingin dekat bersama Nabi SAW di surga Allah dan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Tutur kata yang lemah lembut, memiliki hati yang bersih, mudah memaafkan, tidak mudah memarahi. Dan ini sulit jamaah sekalian di zaman sekarang. Sulit sekali kita mendapati orang-orang yang baik akhlaknya. Padahal Nabi SAW menjanjikan melalui sabdanya, Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surganya karena akhlak. Akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah adalah akhlak yang baik. Sebagaimana dari yang kita sebutkan di awal-awal tadi tentang hadis dari sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah, yang pertama adalah taqwa Allah, taqwa kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, selalu memperbaiki diri kita. Kita sadar kita banyak kekurangan, dan jangan pernah melihat dan mencari-cari kekurangan orang lain. Kita lihat diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita. Senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Selalu beristighfar dan bertobat untuk membersihkan diri kita. Dan kita juga berbuat baik antara sesama kita, sesama manusia. Ingatlah ketika ada sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang ahli ibadah. Perhatikan, ibadahnya rajin. Salat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya. Tetapi dia tidak bisa menjaga mulutnya, lisannya. Tetangganya tidak bisa tenang hidup berdampingan dengannya karena lisannya yang kotor, yang sangat menyakitkan. Maka kata Nabi SAW, fahiya finnar, dia di dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka perhatikanlah jamaah sekalian. Agama Islam ini berkembang, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bukan dengan peperangan. Dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, kalau kita melihat sejarah, bukan karena peperangan, tapi karena akhlak Nabi SAW. Tatkala satu suku mendatangi Nabi SAW, meminta kambing kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberinya, ambillah semua kambingku. Karena akhlak yang baik ini, ketika kepala sukunya kembali kepada kaumnya dan berkata, berimanlah kepada Muhammad, kepada Rabb yang telah mengutusnya, karena dia orang yang baik. Dia telah memberikan kita semua kambingnya. Jamaah sekalian, satu kabilah masuk Islam, jamaah, karena kebaikan akhlak Nabi SAW.
bukan karena keburukan atau sikap yang arogan, kekerasan, bukan jemaah. Tapi bagaimana Nabi SAW menunjukkan inilah akhlak yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, yang Nabi SAW diutus dengannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menebarkan agama Islam ini. Kasih sayang, akhlak yang baik, inilah agama kita jemaah. Lalu bagaimana mungkin orang-orang mengatakan agama Islam tidak baik? Dan kita tahu sejarah agama kita ini, agama Islam, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kaum wanita diangkat derajatnya, diperlakukan dengan yang baik karena akhlak yang baik. Maka kita sebagai kaum muslimin memperhatikan akhlak kita, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi dan bisa dekat kedudukannya bersama Nabi SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan-kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, istiqamah di atas agama yang lurus sampai kita kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم